Kali ini kita bakal lanjut lagi buat nyoba-nyoba Laravelnya. Jadi kita mau nyobain yang namanya middleware. Harusnya waktu kita bahas controller, bahasnya middleware dulu nih, lebih asik gitu. Jadi middleware ini adanya di tengah-tengah antara request dengan handler kita. Contoh kasusnya adalah di sini controller gitu ya, atau mungkin routes gitu. Nah, jadi gunanya apa middleware? Gunanya middleware adalah biasanya kita gunakan untuk memanipulasi request atau memanipulasi response. Atau contohnya adalah kita mau ngelakuin apa sebelum request itu terjadi, atau kita mau ngelakuin apa setelah request itu berjalan. Jadi ya ini ya, dari request, middleware, handler. Bisa juga dari handler, middleware, request. Atau bisa juga dari request middleware handler, abis itu balik lagi ke middleware yang tadi, masuk lagi ke request kayak gitu. Oke, langsung aja kita buka Laravelnya. Jadi di sini gua udah buka fresh ya, ini udah install baru. Gue mau buat satu middleware lagi di sini, satu middleware dulu. Nama middleware-nya adalah PHP Artisan Make Middleware. Ini cara buat middleware adalah kayak gini. Jadi PHP Artisan Make Middleware, terus nama middleware-nya apa? Contoh gue mau buat nama middleware-nya adalah manipulate request gitu. Terus gue enter. Oke, bentar. Middleware. Gue kayaknya salah nulis. Dia bakal ada di mana? Dia bakal ada di dalam sini. Jadi kalau kita buka app terus ke http ke middleware, nah adanya di sini. Tadi nah ini manipulate request. Ini udah jadi middleware kita. Nah, sekarang middleware ini harus kita register. Registernya di mana? Registernya di sini. Jadi kita pergi ke app, terus ke http ke kernel.php. Nah, kita middleware-nya, nah request kita bakal register di sini. Nah, kalau kita mau pakai middleware ini untuk general, semua routes pakai middleware ini, maka kita bakal register di sini. Cuman kalau kita mau register dia parsial untuk routes tertentu, kita bakal taruh di sini. Jadi kita bakal naruhnya di sini aja ya. Nama middleware-nya apa? Bebas aja, asal unik ya. Namanya misalnya manipulate aja, manipulate gitu. Terus nama kelasnya apa? App, http, middleware. Terus tadi apa? Manipulate class gitu. Middleware-nya udah kita register sekarang. Nah, sekarang kita mau pakai middleware ini ketika akses sebuah routes. Jadi kita pergi ke routes ini, terus api.php, terus kita buat satu request baru, get misalnya ini. Terus kita buat controller baru dah, biar kita rapi ya. Biar kita sekaligus ingat-ingat PHP Artisan Make Controller. Nama controllernya adalah student controller. Enter. Sekarang kita pergi ke sini dulu aja. Kita buat satu metode baru, public function store request gini. Terus kita balik lagi ke api.php. Namanya adalah student controller class. Nama metodenya adalah store tadi. Ini kita coba jalanin servernya. Ini udah gue jalanin ya. Nah, ini gue colong start tadi. Nah, sekarang gue pergi ke Postman. Gue coba buat requestnya localhost 8000 API ini. Terus gue coba send. Harusnya kosong ya. Nah, ini kosong aja. Terus gue buat di sini return response gitu, JSON data success. Terus gue coba send lagi. Nah, kayak gini. Ini normalnya kayak gini, case biasa standar. Sekarang gue mau buat sebuah request ini menerima sebuah body ya. Jadi dia metodenya bakal kita ganti jadi post.
Kita balik ke api.php, kita ganti ini jadi post ya. Nah, di sini gua mau ngirim data. Nama datanya adalah misalnya apa ya? Kira-kira atau ya first name. First name terus last name. Oke, gini aja. Nah, jadi gua mau kita mau supaya first name last name ini bakal jadi satu field, yaitu full name, tapi kita nggak bakal lakuin itu di dalam controller, tapi kita bakal lakuin itu di dalam middleware. Jadi di sini kita pergi ke middleware kita yang tadi manipulate request, contohnya kayak gini. Terus gua buat di sini request full name gini, terus request first name plus, salah ya, gue kebanyakan di Java nih. Ini terus request last name. Oke. Terus di dalam controllernya gue kirim aja datanya yang tadi dikirim. Request. Nah, ini request full name. Nah, sekarang kalau gue coba cek di sini, gue coba kirim. Bentar, atribut post salah gue lagi. Harusnya pakai T ya. Kayak gini. Coba gue send lagi. Oke, ini datanya 0. Coba gue cell ren. Oke, masih 0. Coba gue cek lagi salin controllernya. Request full name benar harusnya. Coba gue balik lagi ke API-nya, ke yang tadi middleware manipulate request. Nah, ini request full name, request first name, request last name, request bentar kayaknya ada yang salah nih. Bentar. First name, last name, end, terus request ini. Oke, coba gue input, pakai yang input. Oh iya, full name. Kalau gue pakai first name, coba send. Oh, oke, nggak dapet juga ternyata dia ya. Bentar. Gue lupa, ternyata kita emang belum register ke sini ya. Harusnya kita register dulu nih. Jadi di sini kita harusnya kasih dia middleware. Jadi kita nge-register middleware kita ke sini. Tadi nama middleware-nya adalah apa ya? Nah, ini manipulate, kita copy aja, taruh di sini. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kalau gue coba lagi, nah ini full name. Sekarang gue coba send. Nah, dapat ya. Jadi cell ren. Padahal kita nggak ngirim namanya full name, tapi dia ada ya fieldnya. Contoh gue kirim namanya full name ya, full name. Datanya ngaco, data ngaco. Nah, sekarang kalau gue coba send, nah dapatnya tetap cell ren ya, karena ini kita bakal tiban di dalam middleware. Jadi kasusnya yang ada di sini. Nah ini. Jadi requestnya tadi kita ngirimnya adalah full name, yaitu data ngaco. Terus di middleware kita manipulasi dia dengan yang ini. Nah ini, kita manipulasi dia supaya request full name ini kita bakal tiban dengan yang ini. Nah, jadilah dia kayak gitu. Oke, itu untuk yang request. Contoh yang lainnya adalah gua mau supaya misalnya ini ya. Di sini nih gua buat namanya account number gitu. Terus requestnya di account number. Nah, di sini di dalam middleware-nya kita mau supaya account number ini kita bakal masking. Jadi str sub apa ya? Sub nah ini kita bakal ambil dari request account number misalnya. Terus offsetnya 1 aja, terus ini 3. Salah harusnya ini ya.
stringnya apa, request kita ini, terus objek 1 kita pakai 3. Oke. Sekarang gue coba lihat di controllernya udah aman. Nah, di sini gue bakal ngirim yang namanya account number. Account numbernya adalah gue ngacak aja, terus gue coba send. Nah, harusnya account numbernya adalah ke masking. Nah, ini ke masking dia. Kita ngirimnya ini, yang kita terima ternyata ini. Nah, itu juga guna daripada middleware untuk memanipulasi sebuah data request. Nah, sekarang gimana caranya gue memanipulasi data dari respon. Jadi misalnya respon ini gue mau nambahin header. Jadi setiap respon yang melewati middleware ini, jadi kita mau nerima kasus yang ini nih, kasus yang ini nih. Dari request ke middleware, middleware ke handler, handler ke middleware lagi, dari middleware ke requestnya. Oke, di sini, nah ini caranya adalah kita pakai ini deklarasi respons. Bebas aja sih sebetulnya. Nah, dari respon ini baru kita manipulasi di sini. Jadi kan ini adalah requestnya, terus ini adalah handlernya. Setelah handler itu dijalankan, kita mau jalanin sebuah manipulasi lagi. Request, respon maksud gua, respon, kita bakal tambahin header. Nama headernya adalah misalnya secret atau secret key. Secret key ini mau gue tambahin dari ini use illuminate str, maksud gue apa ya namanya ya, support kali ya, str kali. Nah, ini ada di sini. Terus gue tambahin str random 5 aja. Terus gue tinggal return respon. Oke. Nah, sekarang kalau gue coba send di sini header, nah dia bakal nerima nih secret key tuh. Jadi kalau gue coba send lagi, nah nih dia bakal nerima ini. Jadi responnya telah kita manipulasi. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Gue mau cegat. Nah, mau cegat. Jadi sebetulnya middleware ini juga kita bisa mutusin jalur. Jadi dari request ke middleware. Nah, dari middleware ini kita cegat, kita balikin lagi ke request kayak gitu. Jadi kita nggak nyampe ke handler. Caranya adalah misalnya, contoh kita mau ngecek token kayak gini. Jadi kita mau ngecek if request input token gitu tidak sama dengan celeran, maka kita bakal balikin respon JSON message token not valid, terus gue kasih dia respon code segini. Nah, sekarang kalau gue coba send di sini, nah token not valid. Kenapa? Karena kita nggak ngirim token. Coba gue pakai tokennya ya, token celeran. Sekarang kalau gue coba send, nah dia bakal nerima responnya. Oke, itu aja ya untuk yang middleware. Apa lagi ya? Ya itu aja sih middleware. Oke, thank you semuanya.